Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, dan kali ini saya bakal sharing tentang tiga jenis senar ya. Senar pancing tentunya, bukan senar layangan. Jadi saat ini saya baru tahu tiga jenis senar, dan saya juga sudah pakai tiga-tiganya. Mungkin ada jenis senar lain yang lebih banyak dan saya kurang tahu ya. Tapi berhubung saya sudah tahu tiga ini dan saya sudah pakai, ya mungkin bisa buat sharing lah. Siapa tahu ada teman-teman pemula yang kayak saya masih bingung memilih senar yang cocok dan yang pas tuh kayak apa sih gitu. Jadi yang pertama itu senar biasa, yang biasa saya pakai ini, yang sering banget. Ini senar bahan nilon. Umum sih di toko-toko sudah banyak banget nilon. Harga pun variasi dari mulai mungkin 10.000 nyampe ya ratusan ribu. Yang murah ada, yang mahal ada. Jadi untuk saran sih, kalau ini mancing di senarnya ya, untuk ukuran ntar kita bahas lagi. Jadi senar-senar ini nilon cocok buat di danau, di sungai, di empang. Nah tinggal kita pilih ukurannya itu. Jadi kalau saran juga, kalau mancing ikan mas ya dari 0,20 lah ya sampai 0,28 apa 0,25 itu cocok, karena ya umumnya segitu rata-rata. Kalau buat mancing di kali, karena di kali banyak banget hambatan, biasanya nyangkut di sampah apa, dapat ikan yang super gede. Karena di kali kan ikannya apa aja ya. Mungkin sih saran saya mulai dari 0,28 ya sampai 0,40 kayaknya. 40 sih agak kegedean. Ya nggak apa-apa sih kegedean juga, karena main dasar. Beda cerita lagi kalau main pelampung, saya saranin agak dikecilin lagi ukuran senarnya. Karena kalau main pelampung biasanya biar enak senar lemes tuh ukuran-ukuran kecil. Jadi semakin besar ukuran senar itu semakin agak akas, jadi semakin kurang lentur lah gitu. Jadi kadang di reel ngerual apa sih bahasanya, muter-muter gitu. Kalau yang semakin kecil jadi dia lurus, tapi kalau yang gede dia agak melintir. Nah melintir gitu loh. Itu kalau main pelampung sih, tapi kalau main dasaran mah gak masalah. Dasaran udah tahu ya temen pastinya ya, yang nggak pakai pelampung. Jadi pakai timah pemberat, lempar ke kita yang mau tuju spot kita. Ini yang senar bahan nilon. Cuman ya kalau kelemahannya emang kekuatannya variasi, tapi umumnya sih emang gampang putus gitu. Ini yang paling biasa lah gitu. Kalau dibandingkan kekuatan, ini kita cerita harga yang standaran ya, itu ya kurang. Nah untuk peringkat kedua, ini dari segi kekuatan itu yang senar juga sama, tapi ini bahannya tuh pakai fluorokarbon. Ada tulisannya di sini fluorokarbon, dan fluorokarbon juga ada ya takarannya, ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang 30%. Tapi kalau ini umumnya itu dipakai buat senar leader atau senar buat rangkaian. Karena keunggulan senar ini nih, yang pertama agak akas. Jadi buat kalau rangkaian tuh dia, kalau dia bentang ya bentang gitu, nggak terlalu turun ke bawah ngampleh, karena dia agak akas. Yang kedua, dia itu semakin peringkat presentasinya itu nggak terlihat di dalamnya tuh banyakan ini ketimbang yang biasa. Ya aku sih belum nyoba, tapi emang kalau dari segi pengalaman, saya pakai leader, pakai biasa sama pakai ini, emang pengaruhnya emang agak banyak dapet yang ini. Entah tahu kenapa itu. Apakah emang benar karena dia nggak terlalu kelihatan di dalam air, apa emang lagi oke juga nggak terlalu tahu ya. Tapi kalau senar fluorokarbon ini buat
inti buat di reel itu saya kurang srek ya. Saya sudah pakai ini buat senar inti, jadi full dari reel sampai rangkaian pakai ini semua. Ini agak akas walaupun ya diameter kecil, ini 0,23 nih, agak kecil sebenarnya, lemes tapi tetap agak melintir. Entah itu karena materialnya dia pakai karbon atau gimana. Dan di sini uniknya nih, kata para teman-teman senior, keunggulan dari senar karbon itu lebih kuat daripada senar biasa karena mungkin dia lebih akas kali ya. Ini kalau yang saya pakai, pengalaman saya pakai yang fluorokarbon. Jadi ini juga bisa sih buat di empang, di kali, di laut pinggiran bisa sih. Kita tinggal nyesuaiin ukurannya aja. Kan senar juga kita harus, kalau bisa itu disesuaikan ukuran di medan. Jadi takutnya ya kita putus nyesel gitu. Takutnya kan kita senarnya kecil, kita mancing di sungai yang terkadang ada ikan patin yang 3 kilo atau 5 kilo. Ya kalau kita teknik oke sih nggak putus ya, tapi kan rawan gitu. Mendingan kita sesuaikan lah biar hati tenang gitu, jadi pede nariknya pun. Ini kalau yang fluorokarbon juga banyak yang 50%, 30%, 100% ya masing-masing. Nah kalau yang kurang dari 100% saya nggak pernah nyoba nih, nggak tahu ya, nggak stuck aja di hati pengennya yang 100, tapi udah saya coba akas, kurang cocok lah ini kalau buat empang emas. Tapi kalau buat umum selain empang emas, bawal apa mah tinggal sesuaikan ukuran aja, oke. Nggak ngaruh ini, cuman agak khas aja. Kalau di reel lama, taruh di reel, kita mancing lama nih, pas kita ulur dia melintir parah. Kalau ini harus sering dipakai, kalau ini agak mendingan. Nah kalau yang ketiga ini super duper kuat, ini namanya senar PE. Jadi materialnya dipakai kayak kain wool gitu, apa ya, kain benang sih ini. Jadi kain benang diulir, dikumpulin ya jadi kayak gini. Ini emang yang paling kuat sih. Kalau ini emang cocok buat dasaran. Kalau mau buat pelampung juga bisa, cuman dia tenggelamnya lama. Jadi ketika dia nyampe di permukaan air, dia tenggelamnya lama banget. Sedangkan kalau dia ngambang, otomatis kan kena angin, kena sampah, jadi nyangkut. Misal di kali ini ya, dan pakai pelampung ya. Tapi kalau nggak pakai pelampung nggak masalah sih. Emang ini cocok nggak pakai pelampung alias dasaran di bawah gitu. Ini kekuatannya pun nggak kira-kira, ini bener-bener kuat deh ini. Kalau ini buat casting enak ini pas. Kalau casting kita pakai umpan yang soft rock itu, yang kodok yang di atas air, pas lah. Kali ini juga mengapung, lur si kodok juga mengapung, jadi cocok ini kalau buat casting. Tinggal kita sesuaikan ukuran. Kalau casting sih kecil-kecil aja sih udah cukup ya. Senar PE1 apa di bawah 1 udah cukup kalau casting gabus. Tapi kalau casting ikan besar di laut gitu ya P2, P3 lah mungkin. Ya lautnya juga laut mana dulu sih, kita sesuaiin pinggiran kah, tengah kan, kita juga nggak tahu. Tapi emang cari aman ya agak gede dikit. Ini senar PE, jadi keuntungannya kuat banget dan dia lemes banget, nggak ada kata ngeruel, jadi dia lemes banget nih. Cuman dia jelek dibuat teknik pelampung, dia bagusnya di dasaran. Pakai pelampung bisa, tapi kayaknya ditambah di ya yang jarang pemancing lah. Soalnya kalau pakai pelampung, pakai PE itu otomatis pelampung ke bawah angin, dia pun ke bawah angin, jadi dia jalan. Nah jalannya ini repotnya ke pemancing lain kan road gitu aja sih sebenarnya. Kalau nggak ada pemancing lain mah sah-sah aja. Kalau misalnya abangnya apa teman-teman biasa mancing yang tempat sepi mah ya oke lah, nggak apa-apa. Jadi teman tinggal pilih aja mau senar biasa, senar fluorokarbon apa PE, ya sesuaikan aja kita mau mancing di mana dan sesuaikan ukurannya gitu ya. Kalau abang pengen yang lemes-lemes yang nggak gampang ruwet ya pilih yang agak kecilan, tapi risiko tanggung sendiri, kayak rawan putusnya lebih banyak gitu ya. Terus kalau yang mau aman ya agak gede, tapi ya gantinya emang agak akas, jadi agak
melinting gitu. Tapi kalau main dasar nggak masalah sih, kita tinggal tentuin mau main dasar apakah pelampung gitu. Tapi kalau di kali ya bisa sih pelampung. Kalau ikan tawes, ikan dia juga banyak sih di sungai pakai pelampung yang arus kecil, arusnya tuh kecil nggak deras gitu, tuh pakai pelampung enak. Tapi kalau arusnya deras kenceng pakai pelampung ya kita capek, pelampungnya pasti kan jalan, jadi kita narik lagi pindahin. Ya itu selera masing-masing lah, teknik masing-masing kawan sukanya kayak gimana. Ya intinya saya cuma berbagi bahwa saya tahu ada 3 jenis senar ini dan saya sudah pakai, kelemahan dan kelebihannya ya kurang lebihnya seperti tadi yang saya sudah jabarkan. Oke, kayaknya sudah aja ya. Saya juga mungkin udah semuanya yang saya kasih tahu. Jadi akhir video, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya. Syukur-syukur bisa share. Terima kasih.